Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eni. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan dari hasil diskusi kami untuk tugas analisis deret waktu mengenai penerapan analisis deret waktu pada data jumlah kedatangan penumpang domestik di Bandar Udara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta dari tahun 2005 sampai 2009 menggunakan software RStudio. Untuk topik yang ingin kami bahas itu yang pertama ada data, lalu penyebaran plot, terus dilanjutkan dengan uji stasionaritas, plot ACF dan PHCF, model tentatif, pendugaan parameter, model diagnostik, dan terakhir ada peramalan. Oke, untuk nama anggota kelompok dari kelompok 7 kami, yang pertama ada saya sendiri Nur Salma, lalu ada Puspita Rini, Amira Salma, Yesi Rinata, dan Charles Sitanggang. Yang pertama ada data. Oke, dapat dilihat bahwa eh, di sebelah kiri itu ada tabel data yang kita gunakan. Nah, data ini merupakan data jumlah kedatangan penumpang domestik di Bandar Udara Internasional Adi Sucipto yang digunakan pada tahun 2005 sampai 2009 di setiap bulannya. Data ini merupakan data sekunder yang kami peroleh dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asti Nurhayati pada tahun 2010. Bisa dilanjutkan? Oke, kemudian untuk plotnya, di sini dapat kita lihat bahwa eh, gambar di samping itu menunjukkan adanya tren naik pada jumlah kedatangan penumpang di Bandar Udara Adi Sucipto pada tahun 2005 sampai 2009. Nah, pola tren ini menunjukkan informasi mengenai adanya peningkatan dari jumlah kedatangan penumpang yang relatif ke Bandar Udara Adi Sucipto dalam durasi 5 tahun. Selain pola tren, ini juga ada pola musiman. Tapi pola musiman itu lebih lemah gitu daripada pola tren. Nah, saat ekonomi tumbuh, masyarakat itu memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan perjalanan yang tercermin dalam kenaikan jumlah penumpangnya. Kenaikan yang tajam ini dalam jumlah penumpang yang tahun-tahun tertentu mungkin juga dipengaruhi oleh peristiwa khusus, kayak misalnya peristiwa olahraga, konferensi internasional, atau festival besar yang menarik banyak orang untuk wilayah tersebut. Nah, untuk jumlah kedatangan penumpang tertinggi di sini ada sebanyak 15.2818 penumpang. Oke, jadi next. Oke, ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah uji stasionaritas. Untuk yang pertama yaitu adalah uji stasionaritas terhadap ragam. Stasionaritas terhadap ragam dapat diuji dengan menggunakan uji nilai lambda Box-Cox. Transformasi Box-Cox adalah transformasi pangkat pada variabel respons yang dikembangkan oleh Box dan Cox, yang bertujuan untuk menormalkan data, melinearkan model regresi, dan menghomogenkan varians. Adapun transformasi Box-Cox dirumuskan sebagai berikut. TXT yaitu XT pangkat lambda min 1 dibagi lambda apabila lambda tidak sama dengan 0 dan ln XT apabila lambda sama dengan 0. Di mana lambda merupakan parameter transformasi yang dicari dengan menggunakan metode kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood method. Transformasi dilakukan jika belum diperoleh nilai lambda sama dengan 1 yang berarti bahwa data stasioner dalam varians atau ragam. Selanjutnya, uji nilai lambda Box-Cox dapat dilakukan di software RStudio dengan menggunakan function boxcox.r pada library TSA. Untuk mengetahui nilai lambdanya menggunakan function boxcox.r $MLE. Adapun hasil uji stasionaritas terhadap ragam pada data jumlah kedatangan penumpang domestik di Bandar Udara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta tahun 2005 hingga 2009 yaitu dapat dilihat pada output RStudio sebagai berikut. Berdasarkan output pada RStudio, diperoleh nilai parameter lambda yaitu sebesar 0,47. Karena nilai parameter lambda tidak sama dengan 0, maka data tidak stasioner terhadap ragam, sehingga data harus ditransformasi menggunakan transformasi Box-Cox. Selanjutnya, adapun hasil transformasi Box-Cox pada data jumlah kedatangan penumpang domestik di Bandar Udara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta tahun 2005 hingga 2009 dapat dilihat pada output RStudio sebagai berikut. Berdasarkan output pada RStudio, diperoleh nilai parameter lambda yaitu sebesar 1 pada data jumlah kedatangan penumpang domestik di Bandar Udara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta tahun 2005 hingga 2009 yang sudah ditransformasi Box-Cox, sehingga dapat disimpulkan bahwa data
data stasioner terhadap ragam. Selanjutnya, kemudian adalah uji stasionaritas terhadap rata-rata. Stasionaritas terhadap rata-rata dapat diuji dengan menggunakan uji akar unit, yaitu Augmented Decay Valor. Uji Augmented Decay Valor atau ADF adalah salah satu pengujian yang dilakukan pada data derat waktu atau time series untuk mengetahui apakah data derat waktu tersebut stasioner terhadap rata-rata atau tidak. Adapun hipotesis pada uji akar unit Augmented Decay Valor ADF yaitu sebagai berikut. H0, V bintang sama dengan 0 atau tidak stasioner terhadap rata-rata, dan H1, V bintang kurang dari 0 atau stasioner terhadap rata-rata. Apabila data tidak stasioner terhadap rata-rata, maka data tersebut harus didiferensiasi terlebih dahulu, kemudian diuji stasionaritasnya terhadap rata-rata. Adapun rumus diferensi pada order gede didefinisikan sebagai berikut. Nabla pangkat DXT sama dengan 1 min B pangkat DXT. Selanjutnya, uji akar unit Augmented Decay Valor atau ADF dapat dilakukan di software RStudio dengan menggunakan function adf.test pada library test series. Adapun hasil uji stasionaritas terhadap rata-rata pada data jumlah kedatangan penumpang domestik di Bandar Udara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta tahun 2005 hingga 2009 yaitu dapat dilihat pada output RStudio sebagai berikut. Berdasarkan output pada RStudio, diperoleh nilai p-value sebesar 0,3885, yang mana lebih dari alfa yaitu 0,05. Maka gagal tolak H0 yang berarti bahwa data jumlah kedatangan penumpang domestik di Bandar Udara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta tahun 2005 hingga 2009 tidak stasioner terhadap rata-rata. Oleh karena itu, diperlukan diferencing pada data jumlah kedatangan penumpang domestik di Bandar Udara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta tahun 2005 hingga 2009. Selanjutnya, adapun hasil diferensiasi satu kali pada data jumlah kedatangan penumpang domestik di Bandar Udara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta tahun 2005 hingga 2009 dapat dilihat pada output RStudio sebagai berikut. Berdasarkan output pada RStudio, diperoleh nilai p-value sebesar 0,01, yang mana kurang dari alfa yaitu 0,05. Maka tolak H0, yang berarti bahwa data jumlah kedatangan penumpang domestik di Bandar Udara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta tahun 2005 hingga 2009 stasioner terhadap rata-rata. Dapat dilihat juga pada plot bahwa tidak terdapat pola khusus pada data, sehingga data sudah stasioner terhadap rata-rata, serta fluktuasi pada plot juga sebagian sama besar, sehingga data sudah stasioner terhadap ragam. Selanjutnya, kemudian adalah plot ACF dan plot PACF. Berdasarkan plot ACF pada data jumlah kedatangan penumpang domestik di Bandar Udara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta tahun 2005 hingga 2009 dapat dilihat bahwa terdapat autokorelasi yang signifikan, yang mana melebihi batas signifikansi yaitu sebesar plus minus 2 per akar N, di mana jumlah data pada data kita yaitu sebesar 60 sehingga batas signifikansi yaitu sebesar plus minus 0,258. Adapun autokorelasi yang signifikan berada pada leg 1, 3, dan 12. Selanjutnya, kemudian ada plot PACF. Berdasarkan plot PACF, pada data jumlah kedatangan penumpang domestik di Bandar Udara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta tahun 2005 hingga 2009 dapat dilihat bahwa terdapat autokorelasi parsial yang signifikan, yang mana melebihi batas signifikansi sebesar plus minus 2 per akar N, atau sebesar plus minus 0,258. Adapun autokorelasi parsial yang signifikan berada pada leg 1 dan 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah kita melakukan uji stasionaritas, kita melakukan differencing, maka dan juga melakukan plot ACF dan PACF, maka selanjutnya adalah kita menduga model tentatif. Nah, berdasarkan langkah sebelumnya yaitu plot ACF dan PACF, kita dapat melihat kalau leg yang signifikan itu ada di leg 1 dan leg 3, baik ACF maupun PACF. Sehingga kita dapat membuat model tentatif ARIMA yaitu 111, 113, 311, dan 313. Akan tetapi karena ada beberapa model yang parameternya tidak signifikan, maka kita melakukan underfitting. Nah, untuk model tentatif ARIMA yang pertama yaitu 111 dengan parameter P1 sebesar 0,1 dan θ1 sebesar minus 0,69. Kemudian yang kedua, ARIMA 211 dengan parameter P1 sebesar 0,18, P2 sebesar 0,15, dan θ1 sebesar minus 0,79.
Kemudian yang ketiga, ARIMA 311 dengan parameter Pi1 minus 0,10, Pi2 minus 0,01, Pi3 minus 0,3, dan θ1 minus 0,46. Kemudian yang keempat ada ARIMA 112 dengan parameter Pi1 minus 0,83, θ1 0,18, dan θ2 minus 0,47. Kemudian yang kelima yaitu ARIMA 113 dengan parameter Pi1 minus 0,49, θ1 minus 0,005, θ2 minus 0,14, dan θ3 minus 0,4. Kemudian yang keenam ada ARIMA 011 dengan parameter θ1 minus 0,63. Bisa di next. Kemudian model tentatif yang selanjutnya yaitu ARIMA 110 dengan parameter Pi1 sebesar minus 0,45, dan yang terakhir ARIMA 313 dengan parameter Pi1 minus 0,61, Pi2 minus 0,55, Pi3 minus 0,12, θ1 0,06, θ2 0,32, dan θ3 minus 0,09. Setelah kita menentukan seluruh model tentatif, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari model tentatif yang mana seluruh koefisiennya itu signifikan. Nah, berdasarkan model tentatif sebelumnya, kita mendapatkan kalau model yang memiliki seluruh koefisien yang signifikan itu adalah model ARIMA 011 dan ARIMA 110. Maka kita membandingkan nilai AIC kedua model seperti pada output RStudio sebagai berikut, di mana AIC dari ARIMA 011 sebesar 547 dan ARIMA 110 sebesar 551. Nah, karena ARIMA 110 memiliki nilai, karena ARIMA 011 memiliki AIC yang lebih kecil yaitu sebesar 547, maka model tentatif yang kita akan pilih adalah ARIMA 011 atau IMA 11. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pendugaan parameter. Karena tadi kita sudah menentukan model tentatifnya IMA 11, maka kita menduga parameter seperti pada langkah sebelumnya, yaitu dengan nilai parameter θ1 minus 0,6321. Maka kita dapat membentuk persamaan model, yaitu YT sama dengan YT-1 tambah ET tambah 0,6321 ET-1 dengan order P sama dengan 0, D sama dengan 1, dan Q sama dengan 1. Setelah diketahui modelnya, lalu kita akan membuat model diagnostiknya. Untuk analisis normalitas residual, yang pertama ada histogram. Bisa dilihat bahwasannya sebaran dalam histogram masih menyerupai sebaran normal. Kemudian untuk QQ plotnya, residual masih menyebar mengikuti kuantil 45 derajat, dengan residual dapat dikatakan menyebar normal. Lalu untuk analisis normalitas residual, yang ketiga ada uji normalitas residual menggunakan Shapiro-Wilk dan juga menggunakan Jarque-Bera. Dari kedua tes ini bisa kita lihat bahwasannya p-value untuk Shapiro-Wilk 0,7417 lebih dari 0,05, dan juga untuk Jarque-Bera p-value-nya 0,826 lebih dari 0,05 sehingga diperoleh keputusan terima H0. Untuk itu kesimpulannya dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa residual model berdistribusi normal. Lalu untuk scatter plot residual, yaitu diagram pencar menunjukkan ada kecenderungan tren linier antara ET topi dan juga ET-1 topi. Lalu untuk analisis non-autokorelasi residual, di sini ada plot ACF residual dan juga uji L-Jung box. Pada plot ACF menunjukkan terdapat plot ACF residual lag yang signifikan pada lag 3 dan juga 12. Untuk uji L-Jung box, di sini bisa kita lihat bahwasanya p-value 0,3025 lebih dari alfa 0,05 sehingga diperoleh keputusan terima H0. Kesimpulannya, dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara independen. Berdasarkan uji L-Jung box ini,
Diketahui bahwa model yang ada memenuhi asumsi white noise. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peramalan. Untuk mendapatkan hasil peramalan di sini, sebelumnya data yang sudah ada diubah menjadi model time series dengan menggunakan fungsi TS yang sudah ada di dalam software RStudio. Selanjutnya untuk melakukan peramalan menggunakan fungsi forecast. Dan untuk mendapatkan plotnya menggunakan fungsi plot. Di layar ini sudah terdapat hasil dari peramalan baik data dan plotnya. Dan dari hasil peramalan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 12 bulan ke depan jumlah kedatangan penumpang akan sama atau konstan di setiap bulannya, yaitu sebanyak 143.646 penumpang. Dan sudah terlihat pada plot, terdapat garis yang warna biru, hanya lurus saja karena terdapat kecenderungan model MA di differencing atau model IMA, menyebabkan peramalan untuk kedepannya mengarah ke konstan saja sehingga hasil dari plotnya tuh lurus saja. Sekian. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.